Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Wa qala an-nabi aydan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun bi'ashri amsalha la yaqulu alif lam harfun alifu harfun wa lam harfun wa mim harfun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah Ikhjar yang senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan Ahad pagi menjelang siang ini kita berjumpa melalui secara online atau secara virtual dalam sebuah kajian ya. Yang sedianya saya ini ada di minggu kedua. Mohon maaf terhadap kawan-kawan teman-teman di minggu kedua beberapa minggu yang lalu saya kebetulan memang ada kegiatan di Sepatan sehubungan pada saat itu adalah pengajian 40 hari almarhumah ibu saya sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan dan alhamdulillah pada kesempatan minggu ini minggu yang keempat dan insya Allah nanti pada bulan Februari kembali sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Para jamaah sekalian mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini kegiatan yang tentunya Allah sangat ridho terhadap kita, kemudian Allah senang terhadap apa yang kita lakukan dan tentunya insya Allah nanti akan berbuah manis menjadi pahala dan sebagai bekal nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selalu dan senantiasa sholawat serta salam kita persembahkan, kita harus aturkan kehariban junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat dan salam ini juga terlimpah curah untuk keluarga, sahabat dan tentunya insya Allah kita selaku pengikutnya, selaku hambanya yang hingga kini tetap istiqomah, tetap taat, tetap setia menjalankan syariat-syariatnya, insya Allah kelak di yaumul qiyamah di mahkamah tertinggi Allah Rabbul Izzati, ketika di yaumul mahsyar di mana ketika itu semua manusia berada dalam kesulitan dan saat-saat yang kita nantikan yaitu syafaat atau pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita salah satu cukup syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, pada hari ini tanggal 24 Januari 2021 kita akan mencoba untuk mentelaah, mengkaji ya. Bukan saja mengkaji tetapi mengkaji. Jika barangkali kita tidak punya kemampuan, tidak punya kuasa untuk sampai ke dalamannya Al-Qur'an, paling tidak kita mencoba untuk menguliti saja dari kulit-kulit terluarnya, kita kaji, kita telah yang semuanya ini pada akhirnya akan menambah selain wawasan kita terhadap Al-Quran, semakin menambah keyakinan kita bahwasanya Al-Quran ini benar-benar kalamullah. Al-Quran ini benar-benar ucapan Allah, bukan orang lain yang menciptakan. Bahkan pada zaman itu dikatakan ini Al-Quran seperti buatan Nabi Muhammad. Jelas tidak ya. Jadi Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan. Teman-teman sekalian, mari sebelum kita mentelaah, mengkaji, mengartikan terjemahan surat Al-Maidah, mungkin supaya kita mendapatkan keberkahan dari Allah, kita mencoba untuk membaca ini ya, secara tartil
Mungkin 1-2 kali, beberapa kali ya. Sebab penting ini membaca saja. Membaca Quran dengan membaca koran, dengan membaca berita tentu berbeda. Kalau kita membaca berita, mendengarkan berita, ini tentu mungkin manfaatnya ada, tapi pahalanya tidak ada. Tapi kalau membaca Al-Quran, kata Nabi tadi dalam mukadimah saya bacakan, man qara'a harfan min kitabillah. Man qara'a, siapa orang yang membaca harfan satu huruf min kitabillah, dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, maka dia akan memperoleh satu kebajikan. Lalu mi'asyari amsalihha, satu kebajikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kebajikan. Luar biasa. Nanti surat Al-Humazah, surat Al-Humazah. Ini ada 9 ayat, artinya kalau kita hitung huruf-hurufnya sangat banyak ya. Sangat banyak, dan ini tentunya menaburkan banyak pahala. Baik para jamaah sekalian, ayo kita fokus, didengarkan, disimak baik. Saya akan ulangi, saya akan memulai, dan kemudian nanti teman-teman mengikuti, suaranya dibuka dan jangan ditahan-tahan ya. Kalau kita bisa bernyanyi dengan indah, kenapa kita tidak membaca Al-Quran dengan indah? Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suara yang indah. Al-Quran itu sudah indah, lebih indah lagi kalau kita dengan membaca dengan suara yang sangat indah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Biar kompak ya. Ingat A, alif, A, yang kedua ain, a'udzu billahi minasy syaitan, shin besar, shin ya. Syaitanir rajim gitu ya. Ulangi. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat tuh, diperhatikan, didengarkan. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ulangi lagi ya. Wailul, wau iya, wailul, tanwin itu domar, apa tanwin domar, wailun asalnya. Kenapa jadi wailul? Setelah wailun kemudian likulli, lam bertemu dengan lam kemudian bertasdid. Wailul itu kan dua harakat. Likulli. Kenapa likulli? Karena di atas lam ada tanda tasdid di arti sudah. Likulli. Kemudian humazatin. Asalnya humazatin. Ha, mim, za, dan ta ya. Humazatin. Kenapa dibaca humazatil? Karena setelah humazatin kemudian kata lumazah, lam juga bertasdid. Humazatil lumazah. Nah, Z besar ya. Ini dengarkan. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ayo, suara
suara emasnya dikeluarkan, jangan ditahan. Insya Allah dapat pahala ya. Amin. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, boleh ya. Lanjut. Ayat 2 perhatikan, dengarkan. Allazi jama'a malan wa'addadah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Allazi zazizu tipis ya di pangkal. Allazi. Jangan alaji, itu jim. Allazi dua harokat karena ada yasika. Allazi apa al? Karena di atas lam ada tasdid di sini. Allazi dua harokat tutupnya dua ketukan. Allazi tuk kira-kira begitu, tapi jangan sambil ngetuk ya. Nanti sambil ngetuk lagi. Allazi kata Pak Ustadz tuk ya, bukan begitu. Ini hanya sekedar mengira-ngira ya. Allazi jama'a malau, mimnya ada alifnya sehingga dua harokat dua ketukan. Lau tas apa nama setelah lam tanwin ada waw apa tasdid. Jama'a malau wa'ad dadah gitu. Dengarkan lagi. Allazi jama'a malau wa'ad dadah. Allazi jama'a wa'addadah. Masih malu-malu mengeluarkan mulutnya, nggak makan permen kan mulutnya ya. Sikat gigi kayaknya. Allazi jama'a malau wa'addadah. Allazi jama'a malan wa'addadah. Teman-teman sekalian, itu ayat 2. Kemudian mungkin sampaikan sebelum ayat 3. Ada orang yang membaca ketika di wasal di antara ayat 1 ayat 2. Wailul likulli humazatil lumazah. Kalau misalnya mau diwakol dilanjutkan. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi. Nah, begitu ya. Kalian itu nanti ada setelah lumazah di ayat 1 ada nun kecil di bawah itu. Itu namanya nun wiqayah. Pengganti pengganti tanwin. Misalnya kalau kita merupi wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa'addadah. Begitu ya, supaya diketahui saja oleh teman-teman. Jadi jangan sampai nanti ketika ada orang yang setelah humazatil lumazah kok ada tinil. Saya dengernya kok enggak ya, Pak Ustaz. Ya. Ya sabu annama lahu ada. Ya. Tabu ha ya ha sin ba. Ya tabu anna alif nun tanwin anna ma panjang karena ada alif mimnya. Lahu itu amat silah tawilah ya. Qasirah maksudnya. Ma lahu doma terbalik. Kemudian akhladahu. Tulisannya akhladahu dibacanya akhladah. Kok agak bergetar di atas di langit-langit tenggorokan. Akhladah gitu ya. Akhladah. Ya. Tabu annama lahu akhladah.
Yahsabu anna malahu akhlada. Sekali lagi biar mantap ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Yahsabu anna malahu akhlada. Baik, selanjutnya 4. Kalla layum bazanna fil hutamah. Kalla Kalla setelah kaf bertemu dengan huruf lam, lamnya ada tasdidnya juga bunyinya kalla, disidba, ditekan. La panjangnya 2 harokat karena ada alif. La asalnya layun badanna. Layun, kenapa dibaca layun? Karena ada hukum tajwid di situ. Nun yang sukun, nun yang mati, lalu bertemu dengan huruf ba. Maka terjadi hukum iklab. Iklab itu artinya menimbulkan bunyi mim. Ya. Layum bazanna. Kenapa bazan? Itu karena ada di atas nun, ada tasdid. Kemudian ha hutamah. fil hutamah. Bazanna fil hutamah gitu ya. Sekali lagi dengarkan. Kalla layun bazanna fil hutamah. Kalla layun bazanna fil hutamah. Mantap sekali lagi ya. Kalla layun bazanna fil hutamah. Baik, dilanjut ayat 5. Wa ma adraka mal hutamah. Perhatikan, wama. Kenapa dibaca panjang sekali sampai 5 atau 6 harokat? Karena di sini terjadi hukum tajwid. Hukum tajwidnya adalah setiap mad tabi'i atau mad wajib bertemu dengan alif tapi di lain kata. Nah, wama, mim, alif, ma, asalnya ma ya. Ma hanya 2 harokat asalnya. Lalu setelah wama, setelah ma, ada kalimat, ada roka. Alif, dal, rokap. Mim berarti ketemu alif, ma itu. Itu kan mad wajib mamanya. Sehingga di situ terjadi mad wajib alif mutasil. Sampai 6 harokat ya. Wama agak panjang ya. Lalu dalnya sedikit termasuk huruf kola. Huruf kola itu adalah huruf yang menggema, memantul. Ada huruf kola itu ada 5 ya. Kalau untuk memudahkan menghafalnya, baju di toko. Baju di toko gampang hafalnya. J-nya jim, dal, di huruf to dan huruf kof. Kalau huruf-huruf tadi ada di tengah kata atau tandanya sukun, itu namanya kolkola sugro. Nanti kalau di akhir namanya kolkola kubro. Kolkola yang agak getarannya lebih besar. Ya, kembali coba. Wama ada dikit adnya. Kalau nanti di akhir, D-nya adalnya lebih tebal lagi. Wama adara, ro-nya 2 harokat, tanda patah berdiri. Adara ka mal hutama. Mim sebenarnya ada alifnya, tapi karena bertemu dengan lam komari ya, maka menjadi pendek. Mal hutama. Sekali lagi ya, dengarkan.
Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Lanjut ayat 6. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Nah, panjang 2 harokat. Narullahi ya. Namanya lam jalalah itu tebal ya. Kemudian narullahil mu-nya panjang sebanyak 2 harokat atau 2 ketukan. Muqadah. Sekali lagi, narullahil muqadah. Lanjut ayat 7. Allati tatlu alal afidah. Allazi kenapa dibaca al ada tasdidnya? Allazi panjang karena ada iya sukun berarti 2 harokat. Kemudian tali'u pertama huruf ta, yang kedua huruf ta. Tali'u alal afidah hamzah itu ya. Dengarkan sekali lagi. Allati tali'u alal afidah. Lanjut ayat 8. Innaha alaihim muqtadah. Innaha ditahan karena huruf di atas huruf nun ada tanda tasdid di siddah ditekan. Innaha hanya ada alifnya sehingga 2 harokat bacanya. Innaha alaihim. Nah, mim bertemu dengan mim. Ya itu namanya idgham mimi, idgham mim atau idgham multamasilain. Huruf mim alaihim, mim sukun bertemu dengan mim lagi. Sudah begitu di atasnya ada tasdidnya lagi, makanya ada tahan 2 harokat itu. Alaihim mu karena ada hamzah. Mu sodah dal ya. Sekali lagi dengarkan. Inna alaihim muqtadah. Inna alaihim muqtadah. Kemudian yang ayat terakhir ayat 9. Fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Fi itu 2 harokat karena ia sukun. Fi amadim tanwin bertemu dengan mim didghamkan. Fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Sekali lagi. Fi amadin mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Sadaqallahu
Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jelas sudah kita baca ya. Gak apa-apa ya, agak sedikit apa namanya supaya tartil ya. Karena kita diperintahkan oleh Allah warattilil Qur'ana Al-Qur'ana tartila. tartila. Kalau Al-Qur'an itu dengan tartil itu artinya dengan benar, dengan tartil, dengan fasih sesuai dengan tajwidnya kira-kira demikian. Makharijul hurufnya ya. Sebab apa? Al-Qur'an kalamullah. Makharijul huruf penting. Sebab taghayyurul lafzi taghayyurul mana, nanti berubah lafadznya, berubah pengucapan, nanti artinya juga jadi berubah ya. Baik teman-teman sekalian, selanjutnya mari kita coba untuk Apa Ustaz ya teman-teman, silakan dinonaktifkan mikrofonnya. ya, di-mute aja ya. Ya, minta tolong Mas Satrio ya dikondisikan. Ya. Baik teman-teman sekalian, surat Al-Humazah. Ini diambil dari ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Makanya suratnya dinamakan surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah ini termasuk ke dalam surat kelompok Makiyah. Artinya surat yang diturunkan di Mekah, periode Mekah ini. Dalam susunan Al-Qur'an, surat Al-Humazah itu termasuk maksud saya adalah surat yang ke-104 dalam susunan Al-Qur'an ya. 104. Yang jumlah ayatnya ada 9. Tadi sudah kita baca ya. Saya ulangi, surat Al-Humazah, yaitu surat yang ke-104, jumlahnya 9 ayat dan termasuk kelompok surat Makiyah. Teman-teman sekalian, para jamaah sekalian, Humazah itu apa? Ini diambil dari ayat pertama. Celakalah, wail, celaka, likulli bagi tiap-tiap humazah, orang yang mengupat. Kemudian lumazah, pencela. Biasanya satu paket itu ya. Humazah, lumazah ya. Humazah itu artinya mengupat. Apa itu artinya mengupat? Ini terjemahan kalau kita artikan di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Mengupat itu artinya menjelek-jelekan, mengolok-olok, membicarakan keburukan, ya, ngejek, ya. Itu bagian dari kata-kata mengupat, menyindir-nyindir yang sindiran yang kasar apa halus, pokoknya itu adalah mengupat, membicarakan, mengolok-olok, menjelekan, ya. Biasanya bukan saja dan mengolok-oloknya di belakang, tapi di depan, baik terang-terangan maupun secara tersembunyi-sembunyi. Kata Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap orang yang mengupat dan mencela. Celaka setiap orang yang mengupat. Artinya Allah membuat sebuah kutukan. Kalau orang yang suka mengupat, membicarakan kejelekan orang lain, kalau membicarakan kebaikan boleh tidak? Kalau maksudnya baik, saya kira boleh-boleh saja. Pujian boleh-boleh saja. Tetapi jangan memuji yang berlebihan. Ini juga dengan tujuan yang tidak bagus juga tidak baik. Kemudian khawatir juga kalau pujian juga terlalu melambung, ini khawatir juga kepalsuan ya. Makanya ada satu ungkapan namanya ungkapan itu bertanam tebu di bibir ya. Jadi berkata-kata yang terlalu manisnya. Ingat, buah yang manis biasanya berulat. Kan begitu ya. Pernah melihat mendengar bagaimana merasakan jambu itu rasanya inginnya dimakan saja, tetapi kalau misalkan kita tidak periksa lagi bisa jadi di dalamnya banyak ulatnya atau mungkin buah-buah yang lain ya. Teman-teman sekalian, ini sebenarnya sebelum saya lanjutkan ke ayat kedua dan selanjutnya supaya dapat gambaran saja bahwa ada satu di dalam tafsiran itu ahli tafsir menyebutkan ini adalah asbabun nuzulnya. Sebab asbab itu artinya sebab, nuzul turunnya, sebab turunnya ayat ini berkaitan dengan ada salah seorang pada zaman Nabi saat itu namanya Walid bin Mughirah. Al-Mughirah punya anak Walid, lalu nanti punya anak lagi Hisam, lalu punya lagi Amarah bin Walid ya.
kita dengar bahwasanya pada zaman Nabi ada namanya sahabat Nabi namanya Khalid bin Walid. Ini panglima perangnya Nabi, ya. Khalid bin Walid ini adalah saudaranya Walid juga, ya. Jadi Walid bin Mughirah. Nah, ini ayat ini berkaitan dengan tentang si Walid bin Mughirah. Dia ini ada sebagai kepala Bani Makhzum, salah satu suku dari Quraisy, ya. Orang tersohor, ternama, ya. Tetapi yang dilakukannya ini adalah suka mengupat dan suka nanti juga bagian adalah mengumpulkan harta, ya. Kembali lagi para jamaah dan teman-teman sekalian, wail, celaka, li bagi kulli tiap-tiap humaza orang yang mengupat dan pencela. Ya. Kemudian ayat yang kedua, allazi yang jamaah itu mengumpulkan, malan itu harta, wa addadah itu artinya menghitung-hitung, mengumpulkan dan menghitung-hitung, ya, atau menumpuk lah kira-kira begitu, ya. Jadi orang yang suka celaka lah tadi di pertama yang mengupat, lalu apa? Yaitu yang mengumpulkan harta-harta dan menghitung-hitungnya, ya. Jadi mengumpulkan harta, kemudian apalagi mempersalahkan itu mengolok-olok, maksudnya menghitung-hitung maksudnya, ya. Maksudnya bagaimana ini? Selain juga yang mengupat, Allah itu kita dianggap yang celaka itu adalah orang yang suka numpuk-numpuk harta kekayaan, ya, pelit sodakoh, tidak pernah memberi, tidak pernah dermawan, malah ditumpuk-tumpuk saja, ya, harta yang dia dapatkan itu apakah dengan cara yang mungkin dengan cara-cara yang tidak halal, dengan cara-cara yang tidak diridhoi Allah, kan begitu, ya. Ini termasuk orang-orang yang celaka. Kita lanjutkan dulu. Yahsabu. Dia mengira atau dia itu manusia, mereka atau mungkin khususnya adalah si Walid bin Mughirah, ya. Atau mereka orang-orang yang bersama-samanya atau orang-orang yang mengupat. Yahsabu mengira anna sesungguhnya malahu harta-hartanya akhladahu kekal. Nah, gitu. Jadi orang yang mengupat, ya, orang yang mencela, orang yang suka mengumpulkan harta, mereka punya pandangan kalau harta yang dia miliki, yang dia dapati, yang dia kumpulkan itu bakalan kekal, bakalan abadi, bakalan selamanya, bahkan dianggapnya mungkin akan menolongnya, ya. Padahal di dalam ayat selanjutnya, di ayat 4, kala, sekali-kali tidak, atau bukan demikian, tidak demikian. Tetapi layum badanna fil hutama. Sekali-kali tidak, atau bukan begitu. Layum badanna fil hutama, pasti dia akan dilemparkan atau dimasukkan fil hutama kepada hutama. Orang yang mengumpulkan harta, ya, mengupat lalu mengira bahwasanya hartanya akan kekal, padahal semuanya tidak akan kekal, semuanya tidak akan menolongnya. Mereka semuanya itu akan dilempar nanti ke hutama. Ayat 5-nya, wama adraka mal hutama. Tahukah wama apakah, begitu, ya? Pertanyaan ini. Wama adraka, apakah kamu tahu apa sih hutama itu? Apa sih yang dimaksudkan hutama? Wa ma adraka mal hutama? Nah, pertanyaannya dijawab di ayat 6. Narullahil muqadah, yaitu api azab Allah yang dinyalakan, api yang dikobar-kobarkan, api yang dinyala-nyalakan oleh Allah. Itu namanya hutama. Buat siapa? Buat mereka yang mengupat, buat mereka yang mencela, buat mereka yang mengejek, mengolok-olok, buat mereka yang mengumpulkan harta, ya, yang mereka menganggap harta itu adalah kekal, mereka itu akan dilemparkan ke hutama. Hutama itu adalah narullahil muqadah, api yang berkobar-kobar, api yang menyala-nyala, yang dinyalakan oleh Allah. Untuk siapa? Ya, untuk mereka yang tadi disebutkan tadi, ya. Lalu ayat yang ketujuh, para jamaah sekalian, allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar mereka. Nah, gitu, apinya berkobar-kobar, lalu api tersebut allati yang tattali'u
membakar itu sampai ke hati ya, afidah, fuad atau afidah itu artinya hati. Membakarnya sampai ke ulu hati, sampai ke jantung, sampai ke apa namanya, ke dalam yang paling ke nurani, ke jantung, ke hati, kira-kira begitu, sampai tembus ke dalam ya. Itu adalah narul api apa namanya khutama ya, membakarnya sampai ke hati. Lalu di ayat 8, innaha, sesungguhnya alaihim, mereka itu ya, api itu ditutup dengan rapat atas diri mereka. Atau api itu dimaksudkan adalah mereka semuanya di dalam naungan api. Api itu nggak bisa kemana-mana. Api itu hanya membakar kita saja begitu. Membakar mereka, orang-orang yang humazah, yang mengupat tadi. Lalu di ayat terakhir ditutup, ayat 9. Fi amadim mumaddadah. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Kita sudah di api berkobar-kobar, lalu kita itu dalam terali yang membentang. Tali membentang panjang dan kita ada dalam ikatan itu sembari kita berada dalam panggangan api narul khutomah gitu. Ya. Teman-teman sekalian, saya kira itu terjemahan ya, kajian mungkin tidak terlalu dalam. Nanti kita diskusikan dari makna ayat ini, kemudian mungkin ada banyak hal yang terkait tentang humazah, mengupat dan sebagainya dalam keseharian ya. Saya ingin kembali merangkum surat Al-Humazah. Ini surat Makkiyah, surat terkelompok, surat diturunkan di Mekah. Sunan suratnya ada surat yang ke-104, jumlah ayatnya ada 9. Humazah itu artinya mengupat, karena ayat ini memang bercerita tentang ancaman Allah terhadap orang-orang yang mengupat, mencela orang lain, yang mengumpulkan harta, yang membicarakan kejelekan orang lain, yang mereka nanti ancamannya adalah apa? Mereka dilemparkan fil khutama, dilemparkan ke neraka, ke api. Khutama itu adalah narullah muqadah, api yang berkobar-kobar, yang kemudian sampai ke alal api, dah sampai ke hati, ke jantung. Kemudian alaihim muqsadah, mereka itu berada tertutup dalam lingkungan api, dan kemudian amadim mumadadah, berada dalam terali atau berada dalam ikatan tiang-tiang panjang sambil dibakar di atas narul khutomah ya. Saya kira demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin masih ada waktu sekarang 9.40 di saya ini. Tinggal nanti dilanjutkan dengan diskusi, obrolan, artinya tanya jawab. Nanti kalau sedang waktunya dianggap sudah cukup, nanti tinggal dikasih aba-aba, disudahi oleh Mas Agus ya. Saya kira demikian dulu Mas Agus, saya kembalikan ke Mas Agus ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, luar biasa sekali teman-teman pemaparan dari Pak Ustaz di pagi ini ya, mengenai surat Al-Humazah, yaitu tentang mengumpat atau membicarakan atau apa, kalau mengumpat itu membicarakan keburukan sesama, baik secara langsung di depan orangnya ataupun tidak secara langsung atau di belakangnya gitu ya. Baik teman-teman, jika ada yang ingin bertanya terkait dengan kajian surat Al-Humazah di hari ini, silakan, saya persilakan. Assalamualaikum Siapa, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, siapa dulu? Pak Aan. Ya, silakan Pak Aan. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aan. Ya, kenalkan Pak Aan, Pak. Ya, secara angkat kan. Mohon Saya Pak. kenal Pak Aan. Iya. Iya. Lagi hujan pas kan gerimis. Oh ya, memang gerimis mengundang nih. Mudah-mudahan hati kita tidak gerimis. Amin. Sehat Amin. ya kan. Baik. Yang saya hormati Pak Ustadz dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Ya, tadi di surat ini, surat yang ke-104, ada kalimat afidah ya, kalau nggak salah, menghitung-hitung. Ada kalau menghitung ada. Kalau tidak. Oh iya, maaf fuad ya, kata hati, kalau fuad ya. Baik. Fuad, ya. Yang tadi menghitung-hitung, apakah bisa dibedakan antara orang menghitung-hitung atau menumbuk-numbuk dengan orang yang menabung? Kan memang tergantung niat juga ya akhirnya ya.
Nah, Iya ini betul. apakah kita bisa membedakan antara menghitung-hitung atau menumpuk dengan orang menabung gitu, Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dalam riwayat Asbabun Nuzul ini tentang orang yang menghitung itu apakah ada contohnya, Tad? Misalnya si fulan atau siapa gitu tadi ya. Ya. Ya, mungkin ada contohnya dalam riwayat ketika seseorang itu menghitung-hitung apa kala itu memang ada orang demikian. Mungkin ada contohnya, Tad. Itu sementara. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pertanyaan sangat bagus dari Pak An, teman kita, sahabat kita, saudara kita. Sehat terus ya Pak An ya, meskipun jauh di rangka. Alhamdulillah. Sementara kita bersabar, tidak berjumpa dulu, saling berdekatan ya. Suasana masih begini ya. Baik. Pertanyaan Pak An cukup bagus. Apakah sama itu kata-kata ada kan di situ kan mengumpulkan. Apakah sama maksud mengumpulkan harta atau menghitung-hitung harta dengan orang yang menabung? Gitu ya. Iya. Lalu pertanyaan kedua, apakah ada contoh atau model dari zaman sahabat atau siapa yang termasuk orang-orang yang kategori yang menumpuk-numpuk mengumpulkan harta kan begitu ya? Harta. Baik, pertanyaan sangat bagus. Yang pertama, tentu yang dimaksudkan ada di sini adalah menumpuk-numpuk, menghitung-hitung yang dengan artian dia pelit. Dikumpulkan harta itu, ditumpuk-tumpuk seolah jadi kemewahan, jadi kebanggaan. Ini menjadi sebuah kehormatan, ini menjadi sebuah prestis. Inilah uang saya sekian triliun, inilah harta saya. Kekayaan saya terbentang dari barat sampai ke timur. Tanah saya sekian puluh hektar. Rumah saya, usaha saya, bisnis saya, dan sebagainya. Sementara tidak ada sedikit pun, secuil pun, apalagi mimma rozaqnakum sebagian dari harta Allah. Itu semuanya dikumpulkan. Sudah pelit, bin medit, bin koret, dan selanjutnya dan seterusnya ya. Begitu. Itu yang dimasukkan dengan adada, artinya mengumpulkan, menumpuk, tetapi tentunya ditumpuk tidak hanya ditumpuk saja, tidak dibuatkan tidak untuk sodako, untuk masa depan, sengaja memang hanya dibuat gengsi, prestis, hanya untuk kekayaan ya hanya untuk pamer dan pamor saja gitu. Nah tentu akan berbeda artinya dengan kata-kata menabung. Kalau kita menabung, biasanya orang menabung itu sudah ada dari niat saja, sudah berbeda. Saya mau nabung untuk ini, saya mau nabung untuk itu ya. Tidak ada orang saya mau nabung, saya mau mengumpulkan harta banyak biar nanti saya bawa mati, saya bawa pulang, kan tidak mungkin begitu. Saya menabung untuk misalnya menyekolahkan anak, saya menabung untuk berangkat umroh, saya menabung untuk berangkat haji, saya menabung untuk membangun madrasah, saya membangun rumah tempat tinggal, saya menabung untuk membeli sepeda motor dan sebagainya. Saya kira sah-sah saja. Jangan catatan ketika kita dalam proses menabung itu tidak berarti lantas meniadakan, menghilangkan, menafikan kewajiban-kewajiban kita, yaitu misalkan untuk membayar zakat. Tidak menghilangkan sikap dermawan kita. Jangan mentang-mentang menabung. Kita menabung itu sudah kita sisihkan. Artinya nanti yang untuk kita tabung, yang untuk kita sodakokan, yang untuk kita infakkan, begitu. Nanti sisa dari itu kita tabung. Ya, jadi artinya tidak berarti menabung lalu menghilangkan kita memberi, mengintak, bersodako, berbelanja di jalan Allah. Ya, menabung itu setelah juga kita menyisihkan juga untuk yang kita lakukan untuk kebaikan yang lain. Begitu ya. Tentu Pak, maksud menghitung-hitung mengumpulkan harta dengan menabung adalah berbeda. Bagaimana kalau misalkan ada niat orang menabungnya niat yang tidak baik, misalkan dia ada hal-hal tertentu yang memang dia sengaja bukan dari kebaikan-kebaikan yang kita sebutkan tadi. Itu kembali kepada niat seorang per orang. Ingat bahwa saya dalam satu hadis disebutkan innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu tergantung niat, dan kita memperoleh pahala itu balasan Allah ya tergantung dari niat. Dari niat yang baik insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik, gitu biasanya. Kalaulah misalkan suatu ketika kita mendapatkan sesuatu hasil yang tidak baik dari niat kita yang baik, saya kira itu mungkin saja ada sisi lain, misalkan sebagai ujian, kesabaran, ujian keimanan dan sebagainya ya. Para jamaah sekalian, lalu pertanyaan Pak An yang kedua, ini pertanyaan yang bagus. Apakah ada sosok contoh
apakah sahabat atau siapa, yang dimaksudkan di sini adalah yang menumpuk-numpuk harta ya. Mungkin nanti setelah ini ada teman-teman yang, tapi kalau berdasarkan asbabun nuzul di ayat ini, memang secara spesifik dari beberapa tafsir hanya yang menyebutkan di sini adalah tentang si siapa tadi Walid bin Mughirah ya, tentang Walid bin Mughirah yang termasuk beliau ini salah satu yang selain mengupat juga pekerjaannya adalah mengumpul-ngumpulkan harta ya. Tetapi bukan berarti mungkin ini hanya satu-satunya pada zaman itu. Mungkin pada zaman itu mungkin saya belum membaca literatur yang lain. Nanti kalau teman-teman ada yang diantara pernah membaca, saya kira pasti ada Pak Aan. Dan ini ayat ini juga tentunya bukan hanya pada ayat yang Al-Humazah saja, Al-Humazah. Kita pernah membaca juga di surat misalkan At-Takasur saja itu. Surat apa tuh ya? Itu disebut menumpuk-numpukan harta juga itu. Artinya sama saja dengan ada juga kalau misalnya itu ya. Kita diperintahkan untuk kita menumpuk-numpukan harta juga. Al-Haqqum At-Takasur juga sama. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang mungkin di ayat ya. Di asbabun nuzul yang lain mungkin di surat yang lain nanti akan kita jumpai nanti para contoh-contoh sahabat. Tetapi yang jelas ayat ini tentunya Al-Qur'an itu universal ya. Kalau asbabun nuzul kan hanya sebab turunnya saja. Adapun kemudian kemanfaatan kemaslahatan Al-Qur'an ini adalah untuk menjadi contoh keteladanan dan contoh sebagai katakanlah panduan hidup. Makanya Al-Qur'an sebagai way of life-nya diri kita manusia ya, sebagai panduan kehidupan kita yang meskipun asbabun nuzul tentang si A, tentang si B, tentang si C, tetapi ketika ayat itu sudah diturunkan maka itu bernilai universal, bahkan itu sudah 14 abad yang lalu sampai saat ini tetap tetap tidak termakan oleh zaman gitu. Tetap masih utuh dan tetap fleksibel, saya kira begitu. Saya belum membaca yang lain Pak, tapi kalau ini tentang surat ini memang asbabun nuzulnya para sebagian tafsir hanya menyebutkan ini tentang asal usulnya adalah Walid bin Mughirah, seorang tokoh Arab yang kerjaannya mengupat dan juga mengumpul-ngumpulkan harta. Saya kira sementara demikian Pak, mudah-mudahan tidak puas nanti kita mencari lagi ya. Terima kasih, Mas Agus. Sedikit Ustaz. Iya. Mohon maaf Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz atas Halo jawaban. Mas Agus. Mas Agus. Iya, Halo. Pak Aan. Ya sedikit. Ya, maaf Pak Aan. Tambah Jadi- sedikit. Ya baik. Iya. Kalau itu Tad, kalau korun termasuk enggak ya dari contoh ini Tad? Baik, ya. Baik, saya kira demikian. Korun termasuk juga ya. Korun kan hidup pada zaman Nabi Musa ya, masih saudaranya Musa ya. Saya kira itu juga bisa kita jadikan contoh, betul, sangat betul. Saya juga tadi mengingat siapa yang kira-kira tepat. Korun termasuk salah satu contoh yang oleh Allah di dalam surat Al-Humazah atau surat At-Takasur atau surat-surat yang lain yang ia padahal Korun itu Aan dan para jamaah sekalian dulunya termasuk orang yang sangat miskin, susah ya. Iya. Sangat susah, sama dengan tadi di zaman Nabi kita siapa sahabat Nabi yang kemudian ketika sholat itu nggak pernah dia sempat berzikir setelah salam lalu dia pergi ya. Kalau kita mungkin sampai Allahumma antas salam, di mana Allahumma lantas jalan langsung gitu ya. Dan tidak, karena ketika ditanya oleh Nabi, dia katakan saya punya satu sarung, istri saya dalam kondisi telanjang di rumah dan menunggu saya sarung untuk sholat. Kira-kira sampai sebegitunya gitu. Sampai akhirnya didoakan oleh Nabi dan kemudian menjadi orang yang kaya raya. Tetapi setelah kaya dimintai zakatnya juga tidak mau zakat, kemudian dan akhirnya seperti itulah ya. Saya kira banyak sebenarnya Pak Aan ya, mungkin saya agak sedikit ngeblank. Nanti mungkin selain korun juga ada pada zaman-zaman Nabi yang lain atau mungkin pada zaman Nabi kita yang mereka itu wataknya, yang tabiatnya yang menumpuk-numpuk harta. Dan tentu kalau kita bicara sekarang banyak lagi contohnya ya, tidak bisa per orang, banyak sekali pokoknya gitu. Saya kira demikian Pak, cocok ya. Korun sebagai orang yang menumpuk-numpukan harta ya. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas jawaban dari pertanyaan Pak Iya, Aan ini dari Rangkas. Ya, teman-teman silakan yang ingin bertanya ya. Waalaikumsalam. Nanti teman-teman saya harapkan cukup sekali bertanya ya, nggak feedback gitu. Jadi kita memberikan kesempatan
buat teman-teman yang lain untuk bertanya. Ya, terima kasih. Silakan Pak Mujahid. Assalamualaikum. Pak Mujahid. Di dalam surat Al-Maun ada juga wailul lil musallin. Iya, baik, baik, baik. Kemudian dalam Arab ini juga ada wailul likulli humajatil lumaj. Iya. So, itu ada yang mengartikan fawailul, maka neraka welah Iya, betul. orang-orang yang sholat. Apakah di sini juga wailul itu termasuk juga neraka gitu Pak Ustadz? Baik. Atau kalau Arab itu artinya itu wail itu adalah kecelakaan gitu. Iya. Yang kedua, ya saya lihat tadi maaf, Iya. koreksi sebentar Pak Ustadz. Iya, baik, baik. Itu Makasih. kalau Walid bin Mukhairah itu merupakan bapaknya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu bapaknya. Iya, Dan iya. juga tadi yang Pak Ustadz ceritakan itu pada zaman Nabi yang namanya yang tukang mengumpul harta dan tidak mau zakatan adalah Salabah binti Hatib. Salabah, betul. Salabah Hatib. Bukan Korun Pak Ustadz. Betul, betul. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Itu pertanyaan saya, apakah itu bisa juga dikatakan well itu neraka well itu Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Mujahid, pertanyaan yang bagus ya. Ya, tadi betul saya juga menyebutkan tentang Walid bin Mughirah. Walid itu kalau Khalid bin Walid itu Walid itu adalah ayahnya Khalid ya, Khalid bin Walid pada zaman Nabi, betul. Kemudian yang saya maksud tadi adalah mungkin salah menyebutkan Walid itu punya saudara nanti Hisam bin Al-Mughirah, saudaranya si Walid itu ya. Jadi kalau Khalid bin Walid atau Walid bin Mughirah itu adalah ayahnya Khalid bin Walid, betul. Lalu kemudian tadi sahabat yang pada zaman Nabi itu ada Sa'labah, betul. Sa'labah itu dulu orang yang sangat miskin. Tapi setelah diberikan doa oleh Nabi, punya kambing, punya harta dan sebagainya. Tapi dia menjadi orang yang tidak mau berzakat dan kemudian hartanya dikumpul-kumpulkan dan tidak mau beribadah gitu ya. Sebangsa Qarun lah kira-kira. Kemudian tentang Wail, tadi mungkin saya belum sempat menyampaikan bahwa karena saya fokus bahwasanya kata tawail di sini adalah celaka, ya, rugi, binasa, kira-kira begitu. Tetapi wail sebenarnya juga ada diartikan oleh para ahli tafsir. Wail ini adalah juga bagian salah satu nama neraka. Ya, salah satu nama neraka ya, sama saja dengan kalau kita katakanlah di villa, di hotel ada kelas berbintang ya, nanti di neraka pun juga ada level-levelnya, ada tingkat-tingkatannya begitu. Nah, ini orang-orang seperti Wail, termasuk orang neraka Wail, termasuk orang-orang yang buat orang yang lalai dalam sholatnya. Ya saya kira termasuk bisa dimaknai Wail di sini. Menurut At-Tafsir juga menyebutkan demikian. Orang-orang yang selain juga celaka bisa jadi masuk nanti ke dalam neraka Wail juga ya. Meskipun tapi tadi sudah disebutkan nanti gambarannya adalah ada hutomah itu dilemparkan ke hutomah api yang menyala-nyala berkobar-kobar. Mungkin pada levelnya mungkin termasuk juga di neraka wailnya begitu ya. Jadi kata-kata wail betul yang disampaikan Pak Mujahid. Wail artinya di sini maksudnya adalah celaka, binasa, hancur, musnah, rugi ya. Tetapi wail juga dimaksudkan adalah ada sebuah neraka yang nama salah satu tempat terlaknat di akhirat nanti. Selain buat orang-orang yang lalai sholatnya, juga termasuk orang-orang yang mengupat atau mencela atau membicarakan kejelekan orang lain. Saya kira demikian Pak Mujahid, jawabannya sama ya, artinya wailul ini. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mujahid dan Pak Ustadz juga atas jawaban dari pertanyaannya. Ya, silakan buat teman-teman yang ingin terima bertanya kasih. terkait. Nah, Mas Sunoto, silakan Mas Sunoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, berbicara tentang mengumpat dan mencela. Di masa sekarang ini banyak sekali perang opini. Sehingga kita sulit untuk membedakan mana ini kritik, mana ini mencela dan mengumpat. Nah,
Iya, iya, iya. Kira-kira apa untuk membedakan antara mencela dengan mengkritik itu, Ustaz? Begitu. Karena ya walaupun saya sedikit punya pengetahuan bahwa kritik itu biasanya berdampingan dengan solusi. Maka ada istilah kata kritik yang konstruktif gitu kan. Nah, namun terkadang saya juga sulit untuk membedakan ini mana yang kritik, ini mana yang mencela gitu. Nah, demikian pertanyaan saya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofon. Baik, saya jawab dulu Mas Sunoto Menggolo ya. Mas Sunoto sehat ya? Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana apakah mengupat mencela itu sama dengan mengkritik? Sebab kan sekarang ini memang zamannya kritik ya. Jangan sebentar-sebentar kritik, sebentar-sebentar kritik, baik melalui langsung melalui medsos, melalui apa saja, bahkan mengkritik saja bisa jadi dilaporkan ke polisi sekarang ya gitu ya. Baik Mas Noto, kalau bicara tentang mengupat ya, kalau mengupat saya lebih cenderung memaknainya adalah memang menjelek-jelekan, mengolok-olok ya, memang tujuannya saja sudah tujuan yang sangat jelek, membicarakan kejelekan, pokoknya mengejek ya, ini adalah mengupat namanya, marah-marah, mencaci maki itu mengupat. Adapun kritik ya, kritik ini sebenarnya juga ada dua macam ya, Mas Noto dan teman-teman sekalian. Kritik itu yang saya tahu ada kritik yang sifatnya konstruktif, kemudian ada kritik yang sifatnya destruktif. Nah, ini bahasanya keren ya. Kalau konstruktif artinya kritik yang membangun, kalau kritik yang destruktif artinya kritik yang merusak. Begitu maksudnya. Maksudnya apa? Kalau yang kritik yang membangun itu kritik yang positif, kritik yang baik. Dan biasanya kritik yang membangun, yang positif, yang baik, tujuannya memang baik untuk perbaikan. Dia bisa memberikan ada sebuah alasan, argumen. Saya membuat sebuah katakanlah kritikan. Kemudian kita menanggap namanya tanggapan positif lah disebutnya. Bahasanya juga halus, bahasanya lembut, ya. Itu namanya mengkritik yang positif, yang destruktif. Lalu kita juga sambil mengemukakan argumen kita. Kalau pendapat saya begini, kenapa saya katakan itu tidak seperti dengan saya? Kalau saya begini, nah, artinya ada. Tapi kalau misalnya yang tidak, yang kritiknya yang destruktif, menjelek, apa menghancurkan ini, saya kira sama dengan mengupat ini. Mengkritik yang destruktif, saya kira mungkin termasuk ke dalam bagian mengupat. Artinya, apalagi kenapa saya tidak setuju? Pokoknya saya tidak setuju, nggak harus ada alasan. Pokoknya tidak setuju. Ya, ini kan tiba-tiba tidak setuju. Pokoknya jelek itu. Itu nggak bagus. Ya kalau seandainya nggak bagus kan menurut sudut pandangnya dia. Nah, harusnya diberikan pandangan ya. Atau alasan, apalagi subjektif ya. Jadi saya kira kalau mengupat dengan kritik, sesungguhnya mengupat sudah jelas, menjelekan, mengolok, mengejek, ya, membicarakan keburukan, baik terang-terangan atau secara tersembunyi. Tapi kalau mengkritik, ini mungkin mengkritik yang termasuk ke dalam mengupat adalah mengkritik yang destruktif, yang merusak, yang menjelekan tanpa alasan, tanpa solusi, yang tujuannya juga adalah memang menjatuhkan menjatuhkan orang lain, menjatuhkan lawan kayak begitu. Tapi kalau misalkan mengkritik untuk kebaikan, apalagi orang yang misalkan kita menulis di sebuah buku, mohon kritik dan saran, kan memang minta dikritik. Atau misalkan punya pandangan, Pak, mohon saya diberikan masukan. Itu kan namanya orang yang didahului dengan permohonan supaya minta diberikan masukan. Dan begitu ya. Kecuali orang itu jangankan dia tidak meminta saja, kalau ada kritik saran dari orang lain ya itu boleh. Itu mungkin bukan kategori yang mengupat. Nah. Mohon maaf. Saya kira demikian Mas Noto. Kembali ke Mas Agus. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas jawaban dari pertanyaan Mas Sunoto. Ya, baik teman-teman, jika ada yang ingin bertanya lagi, saya persilakan karena masih ada waktu sekitar 20 menit lagi. Saya persilakan. Ayo ya, teman-teman. Mas Satrio barangkali. Mana Mas Satrio? Tenggelamnya. Halo Mas Satrio. Halo Mas Satrio. Waalaikumsalam Ustaz.
Ya. Ya, Mas Satrio, barangkali ada yang ingin Ya, Assalamualaikum. dipertanyakan, silakan. Ya, ini apa Mas Santo? Iya, Ya, Mas Santo. Ya, silakan Mas Santo. Ya, terima Mas Arto kasih. Sidarto. Iya, Ustadz, itu berbicara tentang neraka tuh, Ya, Ustadz ya. Itu ya, katanya kan tadi neraka ada tingkat-tingkatannya, Ustadz. ya. Nah, mohon dijelaskan tingkatannya itu ada berapa, terus untuk orang apa aja gitu. Jadi lebih, apa istilahnya, terperinci gitu, Ya, Ustadz. baik, baik. Kemudian yang kedua, menyambung dari neraka itu kan isinya api gitu ya, api. Nah, untuk membakar setan atau iblis itu. Sementara setan atau iblis itu kan tercipta dari api. Jadi api sama api nanti istilahnya draw gitu Ustaz ya. Atau gimana gitu penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Baik, baik ya. Pertanyaannya Iya, sangat Mas bagus ya. Santo ya. Hanya Baik. level Untuk Apa uraian, tingkatan neraka ya? Nanti ya. ada di mana Mas Santo kira-kira? Kita ini ada posisi di mana ya? Iya, iya. Jangan bercanda, bercanda. Untuk Iya, Mas iya. Ya, Arto, silakan Ustaz. saya kira memang benar. Hanya saja mungkin saya tidak hafal, harus membaca literatur lagi ya. Nanti di kesempatan berikutnya mungkin secara urai ya saya akan sebutkan. Tapi mungkin di antaranya ada orang di Al-Quran kita membaca misalnya orang munafik ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang yang munafik berada pada neraka yang paling bawahnya. Berarti kan bahasa bawah. Berarti kan kita menafsirkan berarti nanti ada yang bahasa di tengah, ada yang di atas. Nah, kita secara ilustrasi gambaran memang sama dengan surga. Ada surga yang Firdaus, ada Jannatun Naim, surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang macam-macam nama itu ya. Nah, dan saya memang tidak hafal lu ya. Nanti Mas atau saya akan di sesi atau pertemuan berikutnya akan saya sebutnya. Yang jelas saya pastikan bahwa sebagaimana surga Allah akan berikan tingkatan level yang berbeda-beda kepada setiap orang. Begitu juga neraka ya sesuai dengan kesalahan dan dosanya ya. Di antaranya orang yang mengupat ya, mengupat ini ya bisa salah satu dari nerakanya adalah awail ya, sama dengan orang yang melalaikan sholat karena mungkin nanti ada lagi yang kelompok yang lain ya, yang tentunya nama-nama istilahnya yang saya tidak belum saya sampaikan di sini ya, saya takut salah, tapi yang jelas itu hanya sebuah gambaran kepada kita bahwasanya Allah akan memberikan sebuah balasan tentu ya sesuai dengan apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan ya. Ya kalau jangan bermain-main, kata Allah inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amat pedih. Ini Allah sampai mengutuk begitu. Kadang-kadang kita termasuk orang yang lalai, sudah bersyukur aja, bersyukur berterima kasih. Kita menganggap bahwasanya apa yang kita nikmati, yang kita rasakan ini adalah sesuatu yang hasil kerja kita, padahal semuanya dari Allah. Tetapi kita tidak mau bersyukur, sekedar mengucapkan alhamdulillah saja. Ini saja Allah sudah murka. Inna azabillah, akan aku azab kamu, akan kamu siksa ya. Tempat azab adalah di neraka gitu. Kemudian pertanyaan kedua tentang api, jin apa namanya setan kan finnar, sedangkan manusia min turab ya. Tentu ini jangan berperan dengan akal kita ya. Ini kalau misalkan kita perankan dengan akal secara ilmu fisika, nanti api dengan api seperti apa kan begitu. Tidak demikian ya. Eh ini tidak sama seperti begini ya, teman-teman sekalian. Itu pernah ada satu hadis dari Siti Aisyah disebutkan bahwa nanti ada golongan manusia di akhir zaman, mereka tidak beralas kaki, mereka tidak berbaju, ya. Kemudian mereka berdiri kepanasan sampai keringat, bahkan sampai ada air mata itu sampai ke batas mulut, sampai kepala mungkin terendam. Nah, sama saja kita main akal seolah-olah gitu. Manusia pada saat dimakamkan tidak pakai baju. Lalu kan nanti manusia kain kapan yang diberikan, apa yang dipakaikan kepada dirinya kan habis, hancur. Artinya seolah-olah nanti ketika berkumpul di padang mahsyar tidak pakai baju. Berarti kita bagaimana nanti kita melihat kemaluan kita itu pakai akal. Saya kira nanti ketika di akhirat sudah tidak lagi menggunakan cara-cara berpikir ketika kita di dunia, termasuk api dengan api, manusia yang apa namanya seperti setan yang terbuat dari api, kemudian nanti mereka
Justru nanti kita sendiri waquduhan nasu wal hijaroh, nanti kita akan menjadi kayu bakar juga, ya. Kayu bakar kalau kita misalkan masuk neraka, waquduhan nasu wal hijaroh, yang kayu bakarnya adalah api dan manusia, termasuk yang manusia yang jadi apinya ya termasuk jadi ya, setan juga begitu ya. Saya kira demikian Mas Ato. Untuk sementara saya pending dulu tentang eh, nama-nama jenis neraka ya, seperti sama dengan surga. Nanti di pertemuan yang akan datang sebelum di setelah itu nanti akan saya sampaikan juga ya. Teman-teman sekalian demikian. Iya, terima kasih. Ustaz. Baik, terima kasih Pak Ustadz ya. Kalau bisa saya mengilustrasikan secara logika gitu ya Pak Ustadz, setan terbuat dari api gitu ya. Terus seperti begini ya, misalkan kulit tangan kita menampar pipi seseorang, itu kulit ketemu kulit gitu ya, itu kan sakit juga gitu ya. Artinya seperti itu. Dan juga ini mohon maaf, ada juga misalkan kita ini mohon maaf terbuat dari mani ya gitu. Itu jika misalkan dikumpulkan mani itu sampai berapa ratus liter lah, direndamlah orang di situ sampai menutupi semuanya, itu orang kan akan meninggal dunia juga. Apakah itu bisa diilustrasikan seperti itu Pak Ustadz? Kalau menurut saya ini gitu. Saya kira ilustrasi kita untuk sementara ya tepat-tepat saja, cocok-cocok saja lah ya. Artinya yang jelas nanti ukuran ilustrasi kita ya yang ada di dunia ini tidak bisa kita pakai logika nanti di akhirat. Sedangkan waktu di akhirat dengan waktu kita di dunia sudah jelas berbeda. Berapa lamanya kita di alam barzah juga kan tidak ada yang menyebutkan. Yang jelas hidup kita bertahun-tahun, tapi sekalipun demikian kita akan abadi. Itu ada satu ulama menyebutkan itu selama 50 tahun itu kita sampai kita menangis terendam itu. Kenapa? Belum ada kepastian itu di yaumul mahsyar itu. Itu untuk mencapai ke surga atau ke neraka itu belum, sama-sama penantian di sana saja itu. Makanya itulah sampai akhirnya mendorong, karena manusia dalam kondisi kekalutan, manusia dalam kegalauan, ketakutan yang mencekam, mendorong kepada Nabi Adam. Lalu nggak bisa Nabi Adam berikan syafaat, lalu minta kepada Nabi Nuh, begitu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Isa tidak bisa, dan pada akhirnya adalah Nabi Muhammad. Barulah di situ alam mahsyar berakhir, dan kemudian barulah pada mereka masuk surga. Itu saja 50 tahun di akhirat, bukan 50 tahun di dunia ya. Luar biasa. Artinya tidak bisa nanti logika berpikir di dunia dengan logika berpikir di akhirat. Saya kira nanti kita saling menatap, kok Mas Bagus nggak pakai celana telanjang, malu dong. Saya juga demikian, nggak bisa demikian ya. Saya kira demikian gitu Mas Agus yang. Iya, terima kasih Pak Ustadz. Berarti intinya sekitar 50 tahun waktu akhirat itu kita menanti keputusan ya Pak Ustadz ya. Iya, itu satu artinya kita ke neraka atau ke surga. Lama sekali itu di sana ya. Iya. Gimana tadi akhirat tapi nggak tahu berapa lamanya. Iya, baik teman-teman yang ingin bertanya saya persilahkan bertanya kembali. Ada siapa ya, silahkan. Mas Jelani, ada Mas Jelani? Ini yang akhwatnya ini belum terdengar suaranya. Yang akhwat? Iya, yang akhwat. Ada waktu sekitar 10 menit lagi ya, saya persilahkan teman-teman. Mas Adam Firmansyah? Sudah cukup barangkali. Mas Satrio mana biasanya bertanya? Mas Satrio, Mas Satrio. Ya, kalau saya mungkin agak sedikit berbeda dari pertanyaan-pertanyaan yang lain Ustaz ya. Jadi saya tertarik dengan apa yang dipertanyakan Mas Sunoto tadi tentang kritik. Ya kan, jadi orang yang mengumpat, orang yang pokoknya semua yang dilakukan oleh lawannya itu salah gitu loh. Nah, pertanyaannya sekarang kalau dibalik gini Ustaz ya, bagaimana sih seharusnya kita menanggapi kritik atau mungkin hujatan atau mungkin masukan dari orang-orang lain yang kadang-kadang itu kayaknya menyakitkan itu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan yang bagus ya, meskipun tidak bagian juga saya kira ini perluasan juga dari mupat ya, yang kritiknya. Kalau kita mengkritik orang lain seolah-olah seenak mulut kita,
seenak perut kita ya. Dan seharusnya ketika baik kita mengkritik maupun kita dikritik itu sama-sama bersikap yang baik. Mengkritik bersikap yang baik, menerima kritik juga bersikap baik. Saya ingin ulangi lagi, mengkritik. Saya kira mengkritik kan sama-sama dengan menanggapi dengan tanggapan yang positif, yang santun, yang sopan, dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang halus. Kalau kita tidak sependapat, apa pendapat kita, sebutkan argumennya. Kalau misalkan kita memberikan masukan, silakan masukan. Perkara nanti kita juga jangan memaksa kehendak kita, kan namanya juga masukan. Memberikan saran kan begitu. Adapun nanti pada akhirnya itu kan akan menjadi pertimbangan orang yang menerima kritikan kita kan begitu. Lalu kita juga demikian bagaimana, apalagi kita sudah menyampaikan di hadapan publik, di hadapan orang, baik secara langsung atau tidak langsung, mohon kritik dan sarannya. Kalau misalkan sudah ada menerima kritik dan saran, ketika orang lain mengkritik kita, itu juga harus menanggapinya dengan senyuman, ya, dengan senang hati. Kita ucapkan terima kasih teman-teman atas kritik dan sarannya. Ya, sekalipun kita tidak uraikan satu persatu, tidak perlu, karena kadang juga mengkritik, masih kritikannya mudah-mudahan kritik yang disampaikan teman-teman harus dengan ikhlas, sadar saja begitu. Sekalipun itu memang tentu hati kita mungkin perih ya, nggak apa-apa, tapi kalau boleh jadi kepedihan kita, kritik-kritik orang yang pedas itu karena kita jawabnya dengan senyuman, dengan manis kita, saya kira mungkin pedasnya akan jadi hilang ya. Artinya ucapkan terima kasih sarannya, masukannya. Mudah-mudahan kritikan teman-teman, masukan teman-teman akan menjadi menambah kebaikan untuk saya ya, dan kehidupan saya kalau misalkan dalam bentuk kehidupan kita ya, artinya nanti kehidupan di kemudian hari. Kemudian kalau dalam bentuk karya ya, karya kita akan ada perbaikan lagi. Saya kira sabar saja, jangan kita lantas juga jadi marah-marah, jadi berantem. Kritik apaan situ bisanya ngeritik doang. Saya yang capek, kan saya yang buat. Nah, jangan juga begitu. Ya cuma ngeritik, apa biarkan aja lah. Tidak akan berubah kebaikan kita, tidak akan berubah karya kita, tidak akan berubah apa-apa ya dengan hanya kritikan seperti itu. Nanti orang lain juga akan menilai. Selain kita mengkritik orang lain menilai seseorang, ada orang lain menilai kita, tetapi ada orang lain yang di luar sana menilai orang yang mengkritik. Ya. Orang yang mengkritik kita juga akan dinilai oleh orang lain, atau kita juga ketika mengkritik orang lain akan dinilai oleh orang lain begitu. Nanti akan terseleksi secara alamiah dan secara ilmiah, dan orang nanti akan bisa menilainya mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar tidak benar ya. Dengan kata lain, kesimpulannya, ketika kita menerima kritik, maka kita terima dengan senyuman, dengan baik, tanpa harus dengan amarah, tanpa harus mencaci makian juga ya. Terima kasih, ucapan saja dengan terima kasih dan baik-baik begitu. Saya kira demikian Mas Satrio yang. Nah, maaf Ustaz. Oh, iya. Ada lagi kayaknya. Baru saya mau menanggapi. Iya, suaranya hilang. Suaranya menghilang. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Jadi terima kasih atas penjelasannya. Cuma satu lagi Ustaz nih. Jadi kan kalau di negara lain ya, itu ada profesinya tuh kayak kritikus gitu lah. Kritikus musik lah, kritikus makanan lah, kemudian juri-juri gitu ya, mengkritik, kritikus sastra dan lain sebagainya. Itu maksud saya apakah itu tidak bermasalah nantinya kalau itu Ustaz? Ya baik. Itu jadi profesi Ustaz maksudnya. Mas Satrio sebutkan satu contoh di Indonesia. Itu ada memang salah satunya ada kritikus sastra ya. Saya pernah tahu bidang ini ya. Ada salah seorang paus sastra Indonesia, mungkin pernah mendengar, pernah membaca, namanya H.B. Yasin, Hans Bakwe Yasin. Dia sudah wafat di tahun 2000 ya. Saya ingin sampaikan kepada teman-teman, pada zaman tahun 70-an sampai tahun 80-an, Pak H.B. Yasin ini memang kerjanya sebagai seorang kritikus, tapi di bidang sastra. Jangan kita mengkritik tentu sesuai dengan bidangnya. Makanya sesuai dengan hadis, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi pantajiri sa'ah. Apabila urusan bukan dipegang oleh yang bukan ahlinya, maka ya tunggu saja kehancurannya. Yang mengkritiknya tentunya bidang sastra, yang sangat mengerti. Nah, saya ingin sampaikan kepada teman-teman,
sekitar tahun 70-an sampai 80-an ya. Mungkin sampai tahun 90-an ya. Itu seorang sastrawan, seorang penulis, seorang penyair, seorang novelis, seorang apa saja sastrawan ketika itu belum merasa dirinya punya eksistensi, punya keberadaannya belum diakui, belum merasa sah sebagai seorang sastra kalau belum dikritik oleh Habib Yasin. Artinya kritik itu sangat dibutuhkan. Mereka tuh sangat ingin dikritik oleh Habib Yasin. Kenapa? Kritiknya Habib Yasin itu saya katakan tadi itu adalah kritik yang membangun. Beliau memberikan saran, masukan. Dipuji kalau misalkan pantas dipuji. Lalu misalkan kalau misalkan bagian yang sisi yang kurang baik, dikatakan tidak baik, tapi tentu dengan bahasa yang sangat halus dan lembut dan diberikan masukan. Makanya saat itu tidak ada yang marah. Justru merasa bangga dan belum senang kalau tulisannya belum dikomentari, belum dikritik oleh Habib Yasin. Nah, oleh karena itu sekarang juga seharusnya ada orang yang pekerja seperti itu, yang mengkritik, dan orang merasa senang apabila dikritik oleh seseorang tersebut. Tetapi memang kritikannya adalah kritikan yang baik, yang bagus, yang membangun, yang berikan masukan dan solusi. Saya kira demikian, gitu Mas Satrio ya. Penting seorang posisi itu. Halo. Syukran Ustadz, jadi jelas Ustadz. Jadi ya, agak maksudnya tadi saya agak sedikit bimbang aja tentang profesi seperti itu Ustadz ya. Terima kasih Ustadz, syukran Ustadz. Ya, sama-sama ya. Gimana, bagus. Ya, baik ya teman-teman semua. Saya kira ya Pak Ustadz, saya kira sudah cukup ya waktunya karena mendekati akhir. Jadi sekarang kita sesi foto bersama ya Pak Ustadz. Silakan diaktifkan kameranya. Ya teman-teman, silakan diaktifkan kameranya biar wajah-wajahnya yang cantik dan yang ganteng ini terlihat oleh Pak Ustadz. Saya kelihatan tidak Ustadz. Mas Agus keren banget ya, kacamatanya nggak tahan. Aduh, ini lagi trouble ini mata yang kiri nih Pak Ustadz. Kan Mas Adam, mana Alfian, Mas Atos, Dwi, Carmila, banyak. Saya Tad, gimana Tad? Nanti foto teman-teman nanti bisa dilihat ya di Instagramnya Ikhjar ya. Oh ya teman-teman, aku sambil mungkin berfoto, saya ingin menyampaikan nih ya, mohon maaf ya. Sudah sekitar 1 minggu saya sudah punya channel YouTube. Saya sudah punya channel YouTube. Channel YouTube saya mohon dicatat, mohon diingat ya, yaitu Kang Sae _net, underscore itu garis bawah ya. Kang Sae kemudian garis setelah itu ya underscore namanya. Kemudian netnya huruf kecil, Kangnya K huruf besar, saya-nya huruf besar, SAE, saya itu artinya dari kata Saifuddin ya. Kang Sae _net. Nah, teman-teman mohon juga bantu share dan juga subscribe. Artinya begini, saya ingin sampaikan ke teman-teman, saya itu konten saya adalah inspirasi, kemudian juga religi dan sini artinya dakwah, tausiah, kemudian juga puisi religi umumnya ya, dan juga seni tilawah baca Al-Quran. Alhamdulillah nanti insya Allah pada siang ini atau sore ini saya akan upload video yang ketiga. Saya sudah dua video puisi tentang corona, kemudian dengan tausiah tentang 3 kepastian itu. Jadi maksud saya teman-teman juga bantu dan juga boleh nanti di channel dikirim ke saya kemarin yang di grup baru kedua, nanti yang ini yang ketiga kehapus sama baik nanti saya kirim ke Mas Agus ya Bang Agus ya, nanti Bang Agus siap. Baik terima kasih Bang Agus dan teman-teman ya, sama-sama Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz ya, pagi ini sudah